Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-181 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Rangga Lawe, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Harpa Sakti Lubis sebagai Kebo Anabrang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Empu Bajil dan kaki tangannya pergi meninggalkan Bukit Karang Putih. Derap kaki kuda mereka telah lenyap bersama angin yang menyapu daerah yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa beruntung dan bersyukur. Orang-orang bercadar hitam itu telah menyelamatkan jiwanya. Dia memang sedikit terluka. Dadanya merasa agak sesak. Pimpinan orang-orang bercadar itu yang ternyata adalah Rangga Lawe menawarkan agar Arya Kamandanu mau kembali ke Majapahit. Dengan halus Arya Kamandanu menolak tawaran itu. Terima kasih, Gusti Rangga Lawe. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Kukira kau terluka, Kamandanu.
Sebaiknya kau kembali ke Majapahit dulu. Dan kukira luka-lukamu itu perlu dirawat dengan baik, Kamandanu. Terima kasih, Gusti. Tapi sepertinya luka hamba tidak begitu parah. Kamandanu, setidak-tidaknya kau perlu istirahat. Ayolah kembali ke Majapahit bersama kami. Iya, benar. Lereng Gunung Arjuna masih cukup jauh dari sini. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Sebaiknya memang kau kembali ke Majapahit dulu. Terima kasih, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Hamba tidak bisa menunda perjalanan hamba ini. Hamba harus segera sampai di lereng Arjuna. Ya, aku tahu. Kau mempunyai tekad yang besar, Kamandanu. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi, Kamandanu. Ampun, Gusti. Ketegasan mengenai apa? Begini, Kamandanu. Atas nama Gusti Sanggrama Wijaya, atas nama Pedukuhan Majapahit, aku masih harap agar kau mau bergabung bersama kami. Iya, Kamandanu. Pedukuhan Majapahit sangat membutuhkan orang seperti kau. Aku juga sependapat. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan kemampuanmu itu bisa kau abdikan untuk suatu cita-cita yang lebih luhur. Ampun, Gusti. Maafkan hamba. Bukannya hamba menolak tawaran Gusti. Tapi rasanya untuk sekarang ini belum saatnya hamba terjun ke dunia keprajuritan. Kamandanu, kau bisa berbuat hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau bisa menolong kehidupan rakyat jelata yang selama ini menderita, Kamandanu. Benar, Kamandanu. Sekarang ini, rakyat jelata hidup dalam keadaan tertindas. Apa yang menjadi hak-hak mereka telah dirampas dengan semena-mena oleh pemerintah Kediri. Mereka tidak bebas lagi bersuara. Sebab mulut-mulut mereka telah dibungkam oleh ujung pedang dan mata tombak. Dan corong-corong kekuasaan yang tersebar ke segala pelosok desa. Kita harus ikut berjuang, Kamandanu. Kita jangan hanya berpangku tangan. Kita harus mengikuti panggilan hati nurani kita sebagai seorang satria, Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba mengerti. Rasanya hamba pun tidak rela melihat kesewenang-wenangan yang sedang melanda tanah Jawa ini. Sepertinya bunyi gamelan perjuangan itu pun sudah terdengar jelas di telinga hamba. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tak ingin mengecewakan Gusti. Tapi, ya, apa boleh buat? Untuk sekarang ini memang hamba belum bisa memenuhi tugas tersebut. Sekali lagi mohon ampun, Gusti. Iya. Baiklah, Kamandanu. Kalau memang kau keberatan, kami pun tidak memaksamu. Dan hal-hal seperti ini memang tidak boleh ada unsur paksaan, Kamandanu. Tapi seandainya suatu ketika pendirianmu itu berubah, kau bisa langsung datang menemui aku di Pedukuhan Majapahit. Dan pintu rumahku selalu terbuka untukmu sampai kapanpun. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan Gusti Ranggalawe terhadap hamba. Arya Kamandanu segera minta pamit untuk meneruskan perjalanannya ke lereng Gunung Arjuna. Tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Sayang sekali. Mestinya laki-laki seperti dia itu bisa berbuat banyak untuk membantu kita ini. Iya. Agaknya dia memang sedang mengalami suatu persoalan yang cukup berat. Akhirnya benar, Kakang Banyak Kapuk. Mudah-mudahan saja dia segera bisa menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Kukira dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Kakang Ranggalawe. Iya. Aku pun berpendapat begitu, adik Kebo Analbrang. Tapi sudahlah. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Dan kukira paling tidak malam ini Empu Bajil dan kaki tangannya tidak akan mengganggu dia lagi di jalanan.
Arya Kamandanu terus menuruni bukit Karang, melewati jalanan berbatu. Suasana malam sangat lengang. Mendadak terdengar ringkik kuda di kejauhan. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke arah kaki bukit dan segera mendapatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia menepuk-nepuk leher binatang itu sebelum kemudian melompat ke punggungnya. Dadaku masih terasa sesak. Tapi rupanya aku masih cukup beruntung. Pukulan Aji Segoro Geni yang dihempaskan pendekar cebol itu tidak telak mengenai tubuhku. Aduh, ada rasa nyeri yang menyengat di lambungku sebelah kiri. Setiap kali batuk, lambung kiriku rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Oh, apakah aku harus meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna malam ini juga? Bagaimana kalau aku mencari tempat istirahat untuk memulihkan tenagaku? Tidak. Kasihan Panji Ketawang dan Mesin. Bagaimanapun juga aku harus segera kembali ke lereng Arjuna. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari kencang menembus kepekatan malam. Suara kakinya yang menderap di atas jalanan berbatu bergema dipantulkan oleh bukit-bukit di sekitarnya. Sambil menahan rasa sakit di lambung bagian kirinya dan sebagian dadanya, Arya Kamandanu memaksakan diri untuk terus bertahan di atas punggung kudanya. Tapi belum sampai 50 pal jauhnya, dia merasakan lambung kirinya panas bagaikan disiram bara api. Dia terus berusaha untuk bertahan, tapi rasa sakit itu menguras sebagian besar cadangan tenaganya. Mendadak kepala Asap pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya segera melorot ke bawah. Panji, di mana kau? Oh, rupanya kau di sini. Apa yang kau lakukan di sini, Panji? Tidak apa-apa, Bi. Kau sedang mengerjakan apa? Saya tidak mengerjakan apa-apa, Bi. Saya hanya duduk-duduk saja. Sejak kemarin, kulihat wajahmu tidak cerah. Kau sakit ya? Tidak, Bi. Saya tidak sakit. Kau kelihatannya murung sekali, Panji. Paman Kamandanu, kapan pulangnya, Bi? Kata Bibi hanya sebentar. Nah, rupanya kau ingat pamanmu ya? Tidak ada Paman Kamandanu. Rasanya sepi sekali, Bi. Saya jadi tidak kerasan di sini. Pamanmu sedang ada urusan penting. Nanti kalau sudah selesai, pasti dia akan pulang lagi. Kau tidak usah menunggunya. Jangan-jangan Paman Kamandanu tidak kembali lagi ke sini, Bi. Itu tidak mungkin, Panji. Paman Kamandanu sayang sekali padamu. Dia sayang pada kita. Dan dia pasti kembali pada kita. Percayalah pada Bibi. Panji, kau jangan terlalu memikirkan pamanmu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Nah, sekarang ayolah ikut Bibi. Kemana, Bi? Kita sudah kehabisan air bersih. Ayolah kita ke pancuran di belakang sana untuk mencari air bersih. Kau ambil tempayan-tempayan bambu itu ya. Nah, tunggulah Bibi di depan. Baik, Bi.
Kamandanu tidak kembali lagi. Bagaimana, Bi? Aduh, Panji. Kau masih juga memikirkan pamanmu? Saya agak takut, Bi, tinggal di tempat seperti ini. Kalau ada Paman Kamandanu, saya tidak begitu takut. Paman Kamandanu pintar sekali olah kanuragan. Kalau ada bahaya mengancam, pasti Paman Kamandanu akan melindungi kita, Bi. Tapi kalau Paman Kamandanu tidak ada, bagaimana? Siapa yang akan melindungi kita? Panji, walaupun Paman Kamandanu tidak ada bersama kita, masih tetap ada yang akan melindungi kita. Siapa, Bi? Sang Hyang Widi, atau penguasa seluruh alam semesta inilah yang akan melindungi kita. Siapa Sang Hyang Widi itu, Bi? Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menentukan nasib manusia. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita dilindungi oleh orang-orang kuat, tapi kalau Sang Hyang Widi tidak mengendaki, pastilah bahaya itu akan dapat menerkam kita juga. Nah, sudahlah Panji, nanti setelah kau menjadi dewasa, kau pasti akan lebih mengerti soal ini. Sekarang kau harus percaya pada Bibi. Jangan lagi menanyakan pamanmu. Percayalah bahwa pamanmu tidak akan melupakan kita. Nah, bagaimana? Ah, itu lihat, gentong-gentong bambumu sudah penuh semua. Ayo, angkatlah ke tepi. Berat sekali, Bi. Airnya penuh soalnya. Tunggu sebentar, Panji. Ayolah, kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah sana, Bibi di sebelah sini. Nah, kau siap? Pelan-pelan saja, Bi. Nanti airnya tumpah. Ayo, terus ke sebelah sana. Iya, ke sebelah sana. Ada apa, Bi? Ada apa? Perutku sakit sekali, Panji. Aduh, tunggu sebentar. Istirahat sebentar. Aduh, airnya terlalu penuh, Bi. Lebih baik kita buang saja separuh. Tidak usah. Tunggu saja sebentar. Ayo, kita angkat lagi. Hati-hati ya. Iya, Bi. Pelan-pelan saja, Bi. Bibi, ada apa, Bi? Aduh. Bi. Oh, ada apa dengan Bibi Mesin? Dia tiba-tiba saja terjatuh. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Bibi. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menolong Bibi Mesin. Oh, Bibi. Tubuh Mesin tersungkur di atas rumput, di depan pancuran yang terus-menerus mengalirkan air pegunungan yang jernih. Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong bibinya. Dia hanya menangis sambil terus-menerus berusaha membangunkan bibinya. Tapi agaknya usahanya itu sia-sia saja, karena Mesin tetap tidak bergerak sedikit pun juga. Wajahnya pucat dan kedua belah matanya terpejam. Mendadak Paji Ketawang bangkit dan dia berusaha mengangkat tubuh bibinya. Bocah kecil itu, karena tenaganya yang masih lemah, akhirnya hanya bisa menyeret sedikit-sedikit tubuh Mesin ke arah sebuah lempengan batu. Bibi.
Tidak bisa. Tidak bisa. Pendapatmu itu tidak punya alasan yang kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sumber malapetaka di dunia ini adalah kaum wanita? Sudah banyak buktinya, banyak. Dimanapun juga, kaum wanita terkenal sebagai tukang menggoda laki-laki. Dengan senyumannya, dengan lenggak-lenggok dan gayanya, dengan kerlingan matanya, wah, dengan itu ucapan-ucapan yang manis. Pokoknya semua yang dimiliki wanita, itulah yang dijadikan alat menggoda kaum laki-laki. Wah. Dengar, sapi ompong. Apa-apa? Kalau seorang wanita menggoda laki-laki, itu hanya karena dia mendambakan seberkas cinta. Tahu? Kadangkala seorang wanita mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh seberkas cinta yang didambakan seumur hidupnya. Dan untuk itu, dia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dia berani mengorbankan segala-galanya. Tapi apa yang kemudian diperoleh dari seorang laki-laki? Apa-apa? Kekecewaan, sakit hati, derita berkepanjangan, harapan yang sia-sia, dan kesepian yang merenggut jiwa. Nah, itulah upah kesetiaan yang diberikan oleh seorang wanita kepada laki-laki. Kambing peot. Kau ini bukan seorang hakim. Kau bukan seorang penghulu keadilan, bukan. Kau jangan memutuskan suatu perkara dengan berat sebelah, tidak boleh. Berat sebelah bagaimana? Dengar ya, Nenek Naga Runting. Laki-laki adalah lambang keperkasaan. Laki-laki adalah lambang jiwa seorang satria. Ngawur, bicaramu ngawur. Apanya ngawur? Dunia ini justru menjadi rusak dan binasa karena kaum laki-laki. Mereka itu tidak setia. Mereka menganggap derajatnya lebih unggul dibanding kaum wanita. Dan rata-rata mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mau enaknya saja. Lihatlah buktinya. Merekalah yang menimbulkan adanya peperangan. Merekalah yang saling berebut kekuasaan. Dan setelah berkuasa, apa yang lalu mereka kerjakan? Mereka hidup bermewah-mewah dengan dikelilingi banyak wanita untuk pemuas nafsu kebinatangan mereka. Itu hanya sebagian kecil. Tidak semua laki-laki seperti itu, tidak. Sapi ompong. Kalau misalnya kau mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penguasa, kau pun pasti akan berbuat seperti mereka itu. Aku tahu persis watak dan perangaimu, kaki tanpa rawang. Kau busuknya dengan laki-laki yang lain. Aduh. Kalau aku busuk, lalu bagaimana dengan kau sendiri? Bagaimana? Apakah kau masih merasa bahwa dirimu adalah seorang remaja yang cantik jelita dan berbau harum? Kurang ajar, sapi ompong tidak tahu diri. Rasakan pukulanku ini. Tunggu dulu. Lihat, ada yang mengintip kita. Kurang ajar. Siapa? Apakah orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain? Rupanya dia tidak tahu bahwa mengintip orang itu pekerjaan yang tidak sopan. Tidak tahu adat dan tata krama. Orang seperti itu perlu dihajar. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multiplikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap.
Rasakan bedanya. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, agensinya para ada kau yang hadir. Dan semakin kalau boleh saksi mereka. Siaki dan kona termasuk dah kau yang agensi kita ajunan Tuhan, ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak semakin kalinto, alat teraki menyelamatkan dari neraka. Dan kau dah masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Kaki tanpa rawang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya. Tunggu dulu kambing peot. Wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita. Aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan. Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang ajar dia. Lihat. Jabang bayi, kiranya kau bocah kecil. Aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu. Aduh. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Ampun, Nek. Ampun, Kek. Iya. Bibi Mesin. Bibi Mesin. Ada apa dengan Mesin? Bicara yang jelas. Ada apa dengan bibi Mesinmu itu? Apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo. Bibi Mesin jatuh ketika kami sedang mencari air besi di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, Kek. Terus. Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi. Celaka. Kita harus segera menolongnya. Ayo cepat, kita harus Mana? Kok tidak ada di sini? Bocah, kau jangan main-main ya. Iya. Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini. Tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi Bibi Mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Tadi Bibi jatuh di sebelah sana. Lalu saya seret kemari. Kemari ini? Iya, tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada. Apakah sudah lama kejadiannya? Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyaut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untung saya dapat menemukan nenek dan kakek. Bagaimana dengan Bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan Bibi Mesin? Mana aku tahu. Alah, sudah. Lebih baik kita cari saja Bibi Mesinmu itu. Nini
Nini, Raga Runting, dan Kaki Tanpa Roang segera mencari Mesin. Pertama kali mereka mencari di sekitar pancuran. Mereka memeriksa semak-semak belukar yang tumbuh tidak beraturan di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menengok ke arah celah-celah tebing yang sempit. Selanjutnya mereka menyusuri selokan kecil yang mengalir ke arah selatan. Makin lama mereka semakin mendekati gubuk tempat tinggal Arya Kamandanu. Mendadak, Panji Ketawang berteriak nyaring. Lihat, Kek. Lihat, Nek. Itu dia, Bibi Mesin. Tubuhnya lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana pendapatmu, Sapi Ompong? Ompong saja kamu. Tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari? Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, Kek. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam. Mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Sudahlah, ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk. Ayo, Sapi Ompong. Iya. Jangan melongo saja di situ. Ini. Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk. Iya, beres, Kambing Pion. Aku di sebelah mana ini? Kau di sini, di bagian kepala. Iya. Aku di sebelah sana, di bagian kaki. Ayo, cepat. Ayo, angkat kamu. Gitu. Ayo, cepat, bantu aku. Iya, beres. Jangan cerewet, Kambing Pion. Ayo, angkat. Ayo. Nenek Raga Runting. Iya. Aku Nenek Raga Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan? Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur. Tadi pagi saya bermaksud di air bersih bersama Panji Ketawang. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar. Lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun. Dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk. Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali. Iya, Nek. Rupanya begitu. Di mana Arya Kamandanu, suamimu? Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya. Sudah beberapa hari ini, dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah tujuannya. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. Sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Mesin, apakah kau bertengkar dengan suamimu itu? Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya. Loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya? Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sebongkah kekecewaan. Mesin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Danu, baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas lalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini Raga Runting manggut-manggut setelah Mesin selesai bercerita. Jadi begitu rupanya. Ya. Dalam hal ini kau tidak bersalah, Mesin.
Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suamimu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri. Mereka mau benarnya sendiri. Sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri. Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Nek. Apa itu? Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Katakanlah, Nek. Katakanlah apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek. Oh, Mesin, kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit. Tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit. Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek. Ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri. Punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Mesin. Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku. Apa maksud Nenek Raka Runting? Biar aku yang akan mencarinya. Nek, saya hanya merepotkan Nenek saja. Tidak. Saya sudah banyak berhutang budi pada Nenek Raka Runting. Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah Mesin, jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini, ya. Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya Nenek bisa menemukan Kakang Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini. Kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu dengan kekerasan. Sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang akan retnya kemari. Lideli tan buah penak. Kali gede milingetan, tebul dowo tapi enak. Ayo, coba. Gajah yang besar apanya? Ayo. Gajah itu yang besar apanya? Kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini, wah, kau pastilah anak yang cerdik. Ayo, gajah yang besar apanya? Ayo. Gadingnya, Kek? Oh, bukan. Gajah yang besar gadingnya. Bukan gadingnya. Ayo, apa ya? Telinganya, Kek? Wah, bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas, ah? Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apa aja? Pikir, coba pikir sekali lagi, ayo.
Ayo, terus pikir, ayo. Apanya ya? Badannya, Kek. Gajah yang besar, ya badannya. Badan gajah kan besar sekali, Kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. Ya kan, Kek? Bukan badannya. Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya. Wah, kakek curang. Kakek tanpa ruang curang. Mana ada gajah punya rumah? Rumahnya besar itu. Kalau gajah liar di hutan ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar. Benar kan? Ayo. Gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya. Dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya. Bapak Pucung, duduk aku, duduk gunung, sabamu ing sendang, paicoanmu lambung kereng, prapting wisma si Pucung muta kuoyo. Ayo, apa? Sulit sekali, Kek. Apa itu artinya? Aduh. Ini artinya begini ya. Bapak Pucung dudu watu, dudu gunung ya. Itu artinya bukan batu juga bukan gunung. Sabamu ing sendang. Ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar sendang. Pencoanmu lambung kereng. Kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu tapting wisma si Pucung mutah kuoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si Pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si Bapak Pucung itu tadi? Ayo, kalau kau bisa menebak, wah, kau pastilah anak yang sangat cerdik. Ayo, apa artinya? Ayo, cepat. Ayo, pikir. Tidak bisa, Kek. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, Kek? Apa jawabannya, Kek? Dengarkan. Apa si Bapak Pucung itu artinya? Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya kelenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kelenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Kamu sudah kalah 2 kali ini. Tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik. Oh ya, Kek. Boleh tanya sesuatu? Mau tanya apa? Silakan tanya. Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali. Apakah nama itu ada artinya juga, Kek? Ada. Tentu saja ada artinya. Kakek artinya orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Ini lihat saja jenggotku sudah putih. Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kakek. Sedangkan tanpa ruang artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini tidak punya teman? Punya, Kek. Mana? Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik? Bukan, ya, bukan temanku. Mana sudi aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak. Rugi berteman sama dia. Dia itu musuhku, bukan teman, bukan. Apakah kau juga seorang pendekar, Kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan? Ya, aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar
bisa saja. Ya. Tapi ilmu kanuragan itu penting. Paman Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri katanya. Iya. Untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita. Ya. Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya, Kek. Waduh. Pedangnya besar sekali. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Seram sekali, Kek. Iya. Apakah kau juga mempunyai senjata, Kek? Iya, tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Tawon. Tahu kan tawon kamu? Iya. Itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu harimau, itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Lalu ular itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. Gitu. Ya, dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah. Apa itu, Kek? Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Ya, coba kau berdiri ke sana itu. Iya, sudah cukup. Sudah cukup. Kau lihat dari situ ya. Awas, lihat, perhatikan ya. Ya. Wah, bagus, Kek. Bagus sekali. Hebat sekali senjatamu, Kek. Ya. Ayo, Kek. Lagi, Kek. Ya, lagi. Tunggu. Ya. Cukup sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu. Tunggu dulu. Tugas saja. Kau mau kemana? Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, sapi ompong. Tunggu, kambing peot. Tunggu. Nini Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Ya, kerajaan Majapahit.
Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-183 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawu, Udin S sebagai orang desa, Ai sebagai Tali-Tali, Tizar Sponsen sebagai Kita Malang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Raga Runting tidak mengindahkan sama sekali teriakan-teriakan kaki tanpa rawang. Perempuan tua itu segera melesat pergi. Hanya dalam tempo yang singkat, tubuhnya sudah tidak kelihatan lagi, lenyap di balik tikungan bukit kecil. Kaki tanpa rawang tidak mau ketinggalan. Dia segera menyusul. Dengan sebat dia melompat dan berlari sekencang-kencangnya menuruni lereng Gunung Arjuna. Aneh sekali dua orang tua itu. Keduanya sepertinya bermusuhan terus-menerus. Dua-duanya tidak mau bersahabat, tapi dua-duanya sakti. Yang satu mempunyai senjata ikat kepala, dan yang satunya lagi mempunyai sebuah selendang. Oh iya, bagaimana dengan Bibi Mesin? Aku ingin menemuinya. Kasihan Bibi Mesin. Panji? Iya, Bi. Ada apa, Bi? Masuklah. Masuklah, nak. Duduklah di dekat Bibi. Iya, Bi. Di mana saja kau, Panji? Saya baru saja main-main dengan kakek tanpa rawang, Bi. Di sana, di halaman sebelah sana. Kakek tanpa rawang itu hebat sekali, ya, Bi. Dia mempunyai senjata yang sakti. Namanya ikat kepala geledek, Bi. Ikat kepalanya yang panjang itu, kalau disabat-sabatkan, bisa meledak seperti halilintar. Tapi, Nini Raga Runting itu juga hebat, Bi. Dia mempunyai selendang yang tidak kalah saktinya. Mengapa mereka berdua itu tidak bisa hidup rukun, Bi? Mereka selalu bertengkar. Mereka selalu saja berkelahi. Mengapa mereka tidak menjadi suami istri saja, Bi? Mereka memang bukan suami istri, Panji. Mereka orang lain. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Kalau mereka baik, mengapa mereka selalu berkelahi? Ya, itulah. Bibi juga tidak tahu apa sebabnya. Mengapa orang yang sama-sama baik bisa bertengkar dan bertarung satu dengan yang lainnya. Panji, di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi, Bi. Nenek Raga Runting yang lebih dulu pergi. Lalu kakek tanpa rawang berlari-lari menyusul sambil berteriak-teriak. Mereka itu lucu, ya, Bi. Mereka seperti anak-anak kecil saja. Ya, mereka memang lucu. Dua orang tua yang lucu. Mereka bermaksud menolong kita, Panji. Apakah Bibi Mesin masih sakit? Apanya yang sakit, Bi? Tidak, Panji. Bibi sudah sembuh. Bibi tidak sakit lagi. Ada apa, Bi? Ada apa? Kaki Bibi rasanya pegal sekali, Panji. Rasanya seperti kaku dan pegal.
Apakah kau mau menolong Bibi? Coba ambilkan bubukan ramuan daun-daunan itu. Itu di dalam tempurung kelapa di atas bali bambu itu. Nah, tolong ambil kemari. Iya, Bi. Ini, coba tolong kau burehkan ramuan daun-daunan itu di kaki Bibi. Ya, di sebelah situ, bagian betis ke bawah. Rasanya pegal sekali. Iya, Bi. Saya akan memborehkan ramuan ini di kaki Bibi. Saya juga akan mengurut kaki Bibi. Bibi berbaring saja. Begini ya, Bi? Iya, terus ke bawah, Panji. Jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Iya, begitu, ya. Terus ke bawah, Panji. Paman Kamandanu, kok masih belum juga pulang ya, Bi? Kau masih juga memikirkan pamanmu. Kau lupa apa yang sudah Bibi katakan? Dengar, Panji. Kalau kau kasihan pada Bibi Meisin, jangan lagi bertanya tentang pamanmu. Bibi juga tidak tahu pamanmu sekarang berada di mana. Nah, lebih baik kita memikirkan keadaan kita sendiri di tempat ini. Kalau begitu, Paman Kamandanu jahat ya, Bi? Tidak, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu adalah orang yang paling baik. Dia sangat menyayangi kita. Kalau dia sayang pada kita, mengapa dia pergi begitu saja? Mengapa dia sampai hati meninggalkan kita di tempat seperti ini? Pamanmu pasti mempunyai alasan mengapa pergi meninggalkan kita. Sudahlah. Semakin hari kau semakin bertambah besar, Panji. Kau harus mulai belajar tentang banyak hal. Kau harus melatih keterampilanmu untuk membekali hidupmu sendiri kelak di kemudian hari. Bibi harap suatu ketika kau menjelma menjadi seorang pemuda yang benar-benar dewasa, baik secara lahir maupun secara batin. Kau mendengar nasihat Bibi ini, Panji? Saya mau menuruti nasihat Bibi Meisin. Bagus. Kau anak yang baik. Nah, jangan lagi bertanya tentang pamanmu ya. Rupanya. Kaukah Sakawuni? Iya, aku Sakawuni. Akulah yang bawamu kemari. Kau sudah hampir sehari semalam di tempat ini. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di pinggir jalan, di atas rumput. Lalu aku menggotongmu kemari. Terima kasih atas pertolonganmu. Bagaimana rasanya sekarang? Dadaku masih terasa sedikit sesak. Tapi yang lebih sakit adalah lambungku sebelah kiri. Rasanya panas dan nyeri. Siapa yang melukaimu? Empu Bajil dan kaki tangannya. Kami sempat bertarung, dan rupanya aku bernasib kurang mujur. Empu Bajil berhasil mencuri kelemahanku dan melontarkan pukulan Aji Segoro Geninya. Kau mau apa? Aku mau duduk. Mari ku bantu. Rupanya lukamu tidak boleh dianggap enteng. Iya, rupanya begitu. Aji Segoro Geni memang hebat sekali. Kau rupanya belum menyadari. Kau bukan hanya kena pukul Aji Segoro Geni. Lambung kirimu yang terasa panas dan nyeri itu adalah tanda bahwa kau pun terkena pukulan yang lain. Barangkali pukulan Aji Tapak Bisa milik Dewi Sambi. Iya, mungkin kau benar. Aku terkena 2 pukulan sekaligus. Memang, pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadaku. Lihatlah. Arya Kamandanu lalu menyingkapkan pakaiannya di bagian dada. Nampak ada sesuatu yang hangus di bagian dadanya sebelah kanan. Tidak begitu besar. Bentuknya menyerupai jempol tangan manusia.
Iya, rupanya pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadamu. Kau masih untung, Kamandanu. Sekarang ini yang perlu kau pikirkan adalah bagaimana menyembuhkan bekas pukulan Aji Tapak Wisa. Kukira pukulan itu mengandung racun yang cukup berbahaya. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang peredaran darah manusia. Coba kau lepas pakaianmu. Aku akan mengurut bagian lambung kirimu yang terkena racun itu. Apakah itu perlu? Apa? Apakah itu perlu? Terserah padamu. Aku kan hanya ingin menolong. Kalau kau tidak mau kutolong, aku pun tidak akan memaksa. Terserah padamu. Rupanya kau seringkali mengalami kekecewaan. Rupanya kau tidak biasa memperoleh kebaikan dari seseorang. Kau jangan salah paham, Sakawuni. Baiklah, aku akan menurut saja seperti apa yang kau sarankan. Sudah, cepat lepaskan pakaianmu. Setelah itu kau duduk bersila. Baiklah. Arya Kamandanu lalu melepaskan pakaiannya. Sekarang dia tinggal mengenakan sepotong celana berwarna. Lalu dia duduk bersila. Sakawuni pun duduk bersila dengan hikmat di belakangnya. Arya Kamandanu nampak mulai mengatur pernafasannya. Sementara Sakawuni mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Punggung Arya Kamandanu nampak berkeringat. Wajahnya sebentar menjadi merah, sebentar menjadi putih seperti mayat. Tubuhnya gemetaran. Dia sudah tidur pula sekali. Setelah memuntahkan darah, nampaknya dia tidak merasa sakit lagi. Tapi kandungan racun di lambung kirinya itu terlalu banyak. Aku tidak mungkin mengeluarkan seluruhnya. Kalau begitu aku harus mencari seorang ahli obat. Tapi mengapa aku harus menolongnya? Bukankah dia bukan apa-apaku? Mengapa aku harus merepotkan keselamatannya? Masa bodoh. Aku hanya sekedar ingin menolongnya saja. Aku tidak mempunyai pamrih apa-apa. Syukur dia bisa sembuh. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Tidak ada seorang pun melewati jalan ini. Sepi sekali desa ini. Aku tidak melihat adanya tanda-tanda kegairahan di daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan keterangan. Cepat atau lambat, aku harus membawa seorang tabib ke Candi Palah Panataran. Baru saja Sakawuni akan menarik tali kekang kudanya. Mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Apa yang kau cari dan kau tunggu di tempat ini? Ingin menanyakan sesuatu. Sepertinya kau bukan berasal dari daerah sekitar desa ini. Apakah kau berasal dari daerah yang jauh? Iya, aku berasal dari jauh. Aku ingin tahu, apakah nama desa ini? Sekarang kau berada di desa Banyu Hangat. Desa Banyu Hangat. Kau ingin mencari seseorang? Iya, aku ingin mencari seorang tabib. Seorang ahli obat-obatan. Kau sakit? Oh, tidak. Bukan aku yang sakit. Temanku dalam keadaan terluka. Sekarang dia menunggu di ruangan Candi Palah Panataran. Aku tidak bisa mengobati luka-lukanya. Dia terkena pukulan yang mengandung racun. Kasihan sekali temanmu itu. Rupanya dia banyak musuh. Oh, dia bukannya banyak musuh, tapi banyak orang yang memusuhinya. Iya, aku mengerti. Tapi sayang sekali, di desa Banyu Hangat ini tidak ada seorang ahli obat-obatan. Mungkin di sini ada seorang dukun? Dukun juga tidak ada. Tabib tidak ada. Kau jangan berdusta padaku. Berdusta? Iya. Apa maksudmu?
Apakah orang-orang di desa Banyu Hangat ini tidak pernah sakit? Oh, bukan begitu. Penyakit bisa singgah di mana saja. Orang yang tinggal di lingkungan tembok istana pun bisa sakit. Nah, kalau warga desa Banyu Hangat ini ada yang sakit, apakah didiamkan saja? Apakah ditunggu saja sampai sembuh sendiri? Iya, tidak. Tentu saja mereka akan buru-buru mencari seorang tabib. Sudahlah. Aku tidak mau memperpanjang lebar. Aku hanya ingin menemui seorang tabib. Baiklah. Aku akan menolongmu. Kalau kau ingin menemui seorang tabib, kau bisa pergi ke desa Gurung-Gurung. Desa Gurung-Gurung? Di mana letaknya desa itu? Desa Gurung-Gurung tidak jauh dari sini. Terus berkuda mengikuti jalan berbatu ini, kau akan segera sampai di batas desa Banyu Hangat. Di sebelah utara batas desa itulah desa Gurung-Gurung. Nah, selamat jalan. Tunggu dulu. Siapa nama ahli obat-obatan itu? Namanya Ki Damalang. Siapa ya? Siapa Tuan? Jangan sebut Tuan. Aku juga seorang wanita seperti kau. Maaf. Oh, begitu. Baiklah. Kalau memang begitu, ya... Itu dia. Mungkin itu ayahku yang datang. Jadi bukan kau yang sakit? Bukan. Temanku yang sakit. Katanya, lambung kiri temannya terkena pukulan beracun, Ayah. Sekarang temannya ditinggal di ruangan Candi Palah Panataran. Diam kau. Anak kemarin sore tahu apa? Ayo cepat. Masuk ke ruangan tidurmu sana. Ayo cepat. Baik, Ayah. Baik. Begini. Sebenarnya aku tidak punya banyak waktu. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu, Ki Damalang. Ya, aku tahu. Aku ini seorang tabib. Sudah banyak sekali orang yang berhasil kutolong. Pekerjaanku memang menyembuhkan penyakit. Tapi, sudah kukatakan bahwa sekarang ini aku tidak punya banyak waktu. Mungkin kau hanya membuang waktu sebentar saja, Ki. Yang penting kau lihat dulu. Kau periksa dulu keadaan penyakit temanku itu. Baiklah. Begini saja. Aku akan berangkat menolong temanmu itu ke Candi Palah Panataran. Tapi sebelumnya kau keluarkan dulu uang sebanyak 20 ringgit. 20 ringgit? Ya. Oh, kau kejam sekali, Ki Damalang. Di mana letak peri kemanusiaanmu? Kau mau tahu di mana letak peri kemanusiaanku? Dengar baik-baik. Letak peri kemanusiaanku di lembaran-lembaran uang ringgit. Cukup jelas? Jelas sekali. Permisi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, Rasakan bedanya. Karimata Malam. Karimata FM.
Kau keterlaluan sekali, Pak. Hah? Mengapa kau tidak mau menolong orang itu? Dia juga tidak mau membayar aku. Kau meminta bayaran terlalu tinggi, Pak. Hah? Tidak sembarang orang mempunyai uang sejumlah itu. Kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, ya aku tidak memaksa. Dia boleh mencari tabib yang lain. Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu sikapmu, Pak. Sudahlah, Nyi. Kau tidak usah ikut campur. Oh iya, bagaimana sakitmu? Apakah sudah lebih enteng rasanya? Sudah agak lumayan, Pak. Obat yang kau berikan sudah ku minum 2 kali. Iya, kau harus terus meminumnya sampai sembuh. Kau dari mana saja, Pak? Biasa, dari rumah Ki Surabaya. Kau pasti berjudi lagi. Iya, aku memang baru saja berjudi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa suamimu memang seorang penjudi? Kau pasti kalah lagi, Pak. Kau tidak mendukung aku, Nyi. Kau tidak memberiku semangat. Itulah sebabnya aku kalah. Kemarin aku sudah menang hampir 50 ringgit. Tapi tiba-tiba nasibku berbalik. Dari kemenangan 50 ringgit, akhirnya ludes semua. Itu cerita lama. Kau tidak pernah menceritakan hal-hal yang baru. Yang bisa mengembirakan keluargamu. Cerita seperti itu sudah sejak dulu kau paparkan setiap kau pulang dari meja judi. Baru saja menang banyak. Tapi kemudian kalah lagi. Bukankah itu cerita lama, Pak? Sudahlah, Nyi, cukup. Aku tidak ingin mendengar olok-olok seperti ini. Sekarang ini, aku justru sedang mempunyai persoalan yang sangat rumit. Aku butuh pertimbanganmu, Nyi. Bukankah kau biasa memutuskan segala sesuatu sendirian saja, Pak? Pertimbangan apa lagi yang kau harapkan dariku? Jadi kau tidak mau membantu aku, suamimu? Aku mau membantu kau, Pak. Aku mau memberikan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan padamu, Pak. Apalagi kalau kau sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah itu ada gunanya? Nyi, kalau kau tidak mau bersikap lunak, aku akan memutuskan sendiri persoalan ini. Dan kau jangan menyesal nanti. Ada persoalan apa? Aku punya hutang hampir 30 ringgit pada Ki Surabaya. Itu pun cerita lama. Dengar, Pak. Bagi seorang penjudi, hanya ada kemungkinan yang sama buruknya. Pertama, dia kalah berjudi. Uangnya ludes dan hutang banyak. Kedua, dia menang berjudi, tapi itu pun tidak banyak manfaatnya. Karena dia harus membayar kemenangan itu dengan kekalahan-kekalahannya yang terdahulu. Tapi baik menang ataupun kalah, seorang penjudi tetap saja akan kalah. Seorang penjudi adalah seorang yang paling merugi, Pak. Sudah, Nyi. Kau kok malah berkhotbah segala. Kau ini seorang perempuan, kau istriku. Kau tidak perlu berkhotbah di depanku. Jangan sok pintar. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Kau memang kepala keluarga di rumah ini. Kaulah yang berkuasa di sini. Sekarang, apa yang kau inginkan dari istrimu, Pak? Begini. Aku baru saja mengikat perjanjian dengan Ki Surabaya. Perjanjian apa? Ya, perjanjian hutang piutang. Ki Surabaya bersedia menghapus hutang-hutangku, tapi tentu saja ada syaratnya, ada imbalannya, ada gantinya, ada nilai tukarnya. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya, aku harus menyerahkan tali-tali. Kau akan menyerahkan tali-tali anak gadis kita pada Ki Surabaya, Pak? Iya, Nyi. Ki Surabaya sudah setuju. Dan kukira bagi kita tidak ada persoalan lain lagi.
Kau keterlaluan sekali, Pak. Kau sampai hati menjual anakmu sendiri. Oh, jadi kau tidak setuju? Aku punya hutang yang cukup banyak, Nyi. Tapi, Pak, apakah kau tidak kasihan pada anak gadismu? Hah? Tali-tali itu masih muda sekali, Pak. Usianya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan Ki Surabaya sudah kakek-kakek. Ki Surabaya belum terlalu tua. Dan lagi Tali-tali bukanlah tergolong gadis yang cantik rupawan. Dia semakin hari akan semakin bertambah besar dan semakin tua. Aku khawatir dia justru tidak laku, Nyi. Karena itu, hal ini kuanggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan. Aku bisa membayar hutang-hutangku, sekaligus aku bisa mencarikan jodoh untuk anak gadis kita. Tali-tali belum tentu setuju, Pak. Dia memang tidak tergolong gadis yang cantik. Tapi dia juga berhak memperoleh kebahagiaan, Pak. Hah? Belum tentu dia bersedia menjadi istri Ki Surabaya, Pak. Tidak bisa. Dia setuju. Dia harus membalas budi baik kita sebagai orang tuanya yang selama ini telah memelihara dan membesarkannya. Pokoknya, Tali-tali harus mau menjadi istri Ki Surabaya. Sudahlah, Sekawuni. Kau tidak perlu bersusah payah mencari seorang tabib. Kau ini memang seorang laki-laki yang menyebalkan. Kau tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Aku sudah bersusah payah ke sana kemari mencari tabib, dan sekarang kau berkata begitu. Apa kau ingin mampus? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Sekawuni. Aku takut berhutang budi terlalu banyak padamu. Kamandanu, kau tidak usah takut berhutang budi padaku. Aku bersedia membuat perjanjian bahwa kau tidak perlu membayar budi baikku. Sabar. Baiklah. Sekarang aku menyerah. Aku akan menurut saja apa maumu. Ki Damalang itu memang benar-benar mata duitan. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada seorang tabib yang sikapnya seperti itu. Dia bukannya ingin menolong orang yang sedang kesusahan, malah sebaliknya memeras. Bagiku dia bukan seorang tabib. Dia memang mempunyai kepandaian dalam hal ilmu pengobatan. Tapi orang seperti itu lebih tepat disebut perampok. Sudahlah, Sekawuni. Dia berhak minta bayaran berapa saja. Dia juga memperoleh ilmu yang dimilikinya sekarang dengan susah payah. Tidak bisa begitu. Kalau dia benar-benar seorang tabib murni, dia harus lebih cenderung ingin menolong orang lain. Ingin menyembuhkan si sakit. Bukan meminta bayaran yang tinggi. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita mau apa? Iya, kita hanya bisa kesal. Kukira sebaiknya kita pergi ke Tanibala saja. Ke Tanibala? Ke desa kelahiranmu? Iya. Kakekku juga punya pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Mungkin dia bisa mengobati luka-lukamu. Tapi bukankah desa Tanibala masih cukup jauh dari sini? Desaku letaknya di lereng Gunung Bromo. Ya, memang masih cukup jauh dari sini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan berangkat besok pagi? Iya, kita lihat saja besok pagi. Aku mendengar ada suara langkah-langkah manusia mendekat. Kau tunggu saja di sini, Kamandanu. Aku mau melihat siapa orang itu. Kelihatannya dia ragu-ragu. Nah, dia berdiri di bawah pohon yang rindang. Sepertinya dia ragu-ragu untuk meneruskan niatnya. Pasti orang itu bermaksud tidak baik. Awas kau. Jangan main-main kau dengan Sekawuni.
Kalau sampai kau berani berbuat kurang ajar padaku, akan kuremukkan tulang-tulang lehermu. Lepaskan aku. Lepaskan. Akan kuremukkan tulang-tulangmu. Lepaskan. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sepertinya pernah mengenal suaramu. Iya, aku Tali-Tali. Aku anak gadis Kidamalang. Kau rupanya. Mau apa kau datang kemari? Aku sedang mendapat kesulitan. Aku ingin minta tolong padamu. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Mengapa kau tidak minta tolong ayahmu? Bukankah ayahmu seorang tabib paling hebat? Bukankah Kidamalang ayahmu itu seorang tabib sakti? Mintalah tolong padanya. Tidak bisa. Justru kesulitan ini berasal dari tingkah laku ayahku. Aku... Sudahlah. Ayo ceritakan semuanya di dalam. Aku dipaksa menjadi istri Ki Surabaya. Siapa yang memaksamu? Ayahku sendiri. Ayahku kalah berjudi. Dia punya hutang banyak sekali pada Ki Surabaya. Dan aku akan diserahkan pada Ki Surabaya untuk membayar lunas hutang-hutangnya. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya. Rupanya ayahmu bukan hanya seorang tabib. Rupanya Kidamalang juga gemar menjual anak gadisnya sendiri. Tolonglah aku. Aku tidak mau pulang. Aku takut. Besok pagi aku akan dibawa ayahku ke rumah Ki Surabaya. Baiklah. Kau tidak perlu takut. Kamandanu, bagaimana pendapatmu? Kalau saja aku tidak sedang terluka, aku pasti akan menolongnya. Apapun alasan Kidamalang, dia tidak seharusnya menjual anak gadisnya sendiri. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela. Iya, sikap orang tua seperti itu tidak pantas disambut dengan baik. Dia sama saja menganggap anak gadisnya barang dagangan. Dia sama sekali tidak memikirkan masa depan dan kebahagiaan anak gadisnya. Ya, baiklah. Kalau kau takut pulang ke rumahmu, kau boleh menginap di sini. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan ini aku bawakan obat pemunah racun milik ayahku. Mungkin obat ini tidak bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi mungkin dia bisa mengurangi rasa sakit. Iya. Terima kasih, Tali-Tali. Nyi, bangun, Nyi. Bangun, cepat bangun, Nyi. Nyi. Ada apa, Pak? Ada apa? Goblok. Kerjamu hanya tidur saja. Lihat kamar anakmu. Lihat kamar anakmu. Ada apa, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ada apa dengan Tali-Tali? Lihat saja sendiri. Kamarnya kosong. Dia sudah kabur. Kurang ajar. Belum tentu dia kabur, Pak. Mungkin dia sedang pergi ke pancuran di belakang. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ke pancuran di belakang tidak ada. Mungkin di Tegalan, Pak. Di Tegalan juga tidak ada. Pokoknya sudah aku cari kemana-mana tidak ada. Pasti anak itu kabur. Pasti dia telah mendengar pembicaraan kita malam tadi. Dan rupanya dia tidak mau kita serahkan pada Ki Surabaya. Dan karena itu dia memilih kabur. Kurang ajar. Pak, jangan gerusa-gerusu. Dicari dulu yang benar. Belum tentu anak itu kabur. Pasti. Mungkin di rumah salah seorang temannya, Pak. Tidak mungkin. Aku tahu. Pasti dia kabur ke sana. Iya. Kemana lagi? Pasti dia pergi ke Candi Palah Panataran.
Kurang ajar. Kalau sampai orang itu berani turut campur urusan keluargaku, dia akan tahu rasa. Rupanya dia belum tahu siapa Ki Surabaya. Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Hah? Kau mau kemana? Aku akan menemui Ki Surabaya sekarang juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perjanjian yang sudah kusetujui, Nyi. Anak sial. Anak tidak tahu diri. Anak tidak bisa membalas budi baik orang tua. Pak, jadi kau tetap akan menyerahkan tali-tali ke tangan Ki Surabaya? Loh, kau ini bagaimana, Nyi? Bukankah semalam sudah kujelaskan sampai segamblang-gamblangnya? Apa masih kurang jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Tapi maksudku begini. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi utang-utangmu itu? Kecuali dengan menyerahkan tali-tali pada Ki Surabaya, Pak. Nyi, kita tidak mempunyai barang lain yang cukup berharga untuk ditukar dengan hutang kita, Nyi. Apakah utang-utang itu harus dilunasi secepatnya? Iya, harus, Nyi. Sebab kalau tidak, aku takut Ki Surabaya akan marah. Kau tahu kan siapa Ki Surabaya? Dia orang yang berpengaruh di desa Gurung-Gurung ini. Dia orang kaya dan banyak kaki tangannya. Kalau sampai dia marah, kita bisa celaka, Nyi. Ki Surabaya bisa memerintahkan orang-orangnya untuk menganiaya kita. Atau bahkan membakar habis rumah kita ini. Kalau begitu, memang tidak ada pilihan lagi, Pak. Iya, memang tidak ada pilihan lagi, Nyi. Satu-satunya cara adalah menyerahkan anak gadis kita pada Ki Surabaya. Dengan begitu, hutang-hutang kita akan lunas seluruhnya. Sudahlah, Nyi. Kau tidak perlu berkecil hati memikirkan nasib tali-tali. Dia pasti akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Baiklah, Pak. Kalau memang harus begitu. Baiklah. Mungkin memang sudah nasib anak kita, Pak. Kasihan kau tali-tali. Kasihan kau anakku. Nyai Damalang terisak meratapi nasib anak gadisnya. Hatinya menjadi sangat sedih. Dia sama sekali tidak menduga bahwa tali-tali akhirnya harus menjadi istri seorang bandot tua. Dan hal itu terjadi justru karena ulah ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya tali-tali akan diserahkan pada Ki Surabaya sebagai pembayar hutang ayahnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Apakah akhirnya Sakawuni akan mendapatkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan luka dalamnya? Saudara pendengar akan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinula.